Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di mata kuliah Tugas Manajemen Pelatihan dan Diklat. Kali ini saya akan membahas mengenai proposal pelatihan yang berjudul Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia untuk Guru Sekitar yang diampu oleh dosen pengampu Hasanuddin Bambeng SPD MPD. Ya, langsung saja. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global digambarkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Hal itu bisa terlihat pada penyebabnya informasi dan proses komunikasi saat ini yang tidak lagi dalam hitungan menit akan tetapi sudah bisa dikatakan per sekian detik. Selain itu, tampilan dan wujud informasi dan komunikasi itu sendiri sudah tidak lagi analog dan pasif, akan tetapi sudah digital dan bersifat aktif dan interaktif. Menurut Darmawan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan pada bidang pendidikan. Lebih lanjut dikatakan ide-ide pembelajaran yang sulit dideskripsikan menjadi mudah melalui animasi-animasi yang menarik, kemudian dapat mempermudah simulasi proses-proses yang rumit. Pendidikan yang merupakan bentuk usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau lainnya bagi peranannya di masa yang akan datang haruslah menjadi pusat lahirnya kemajuan teknologi. Akan tetapi yang menjadi hambatan adalah pengetahuan guru akan teknologi sekarang. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Fungsi guru sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi peserta didik, media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sekaligus menunjukkan guru telah melakukan perencanaan dalam melakukan pengajaran di kelas. Hal ini dapat dipahami dari definisi media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondisi di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Mudadi 2010. Sekarang dengan semakin berkembangnya dunia dan perkembangan teknologi membuat guru-guru kurang update dalam menggunakan metode-metode baru sebagai bahan ajarnya sehingga dengan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia ini membuat guru lebih memahami akan metode yang digunakan sekarang. Guru dapat mengikuti dan memahami setiap materi yang diberikan oleh pemateri melalui praktek teknik pengambilan gambar atau video. Guru mampu menghasilkan gambar atau video dengan kualitas yang baik. Begitu juga dengan praktik editing video. Guru dapat memadukan bahan ajar baik teks, foto, audio, dan video menjadi media pembelajaran yang dapat mereka gunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang akan datang. B. Rumusan masalah. Mitra memiliki permasalahan pokok dan disepakati dengan tim pengabdian masyarakat untuk dicarikan jalan keluar, antara lain yang pertama kurangnya kemampuan guru dalam pembuatan bahan ajar berbasis multimedia. Kemudian yang kedua, kurangnya penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan dalam merancang materi pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Permasalahan mitra tersebut ditunjukkan dari kegiatan yang telah dilakukan mitra seperti belum adanya materi berbasis multimedia di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu diciptakan model ajar berbasis multimedia. Proses pembelajaran masih konvensional seperti menyimak atau mendengarkan
guru bercerita dengan menggunakan papan tulis atau mencatat untuk mengatasinya, maka akan dibuatkan aplikasi multimedia untuk pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman materi ajar. Kemampuan guru dalam penggunaan teknologi informasi khususnya komputer masih cukup rendah sehingga akan dilakukan pelatihan dasar-dasar komputer untuk menunjang kemahiran guru dalam hal penggunaan teknologi informasi komunikasi atau TIK. Tujuan pelatihan. Adapun tujuan dari pelatihan ini yaitu agar dapat menumbuhkan kesadaran guru dan pihak pengelola sekolah untuk berupaya melakukan pengembangan media pembelajaran seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari hasil penelitian ini diharapkan guru dapat membuat media pembelajaran berbasis multimedia yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar nantinya. Kita masuk ke bab 2, pembahasan tinjauan pustaka. Yang pertama, media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua pengertian tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata dengan menggunakan media pembelajaran. Pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang beton. Misalnya, guru menyampaikan pesan tentang teknik membaca scanning. Ketika guru hanya menjelaskan, maka siswa akan kesulitan memahami teknik membaca scan. Kedua, ada multimedia. Pengertian multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Fungsi dari multimedia dapat memudahkan untuk fokus dan memahami isi dari materi yang disampaikan, dapat mengulang kembali materi yang disampaikan. Kemudian, multimedia dalam pembelajaran. Istilah multimedia dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer dalam suatu penyajian secara terintegrasi. Istilah berbasis komputer berarti bahwa program multimedia menggunakan komputer dalam menyajikan pembelajaran. Hasil dan pembahasan. Pelaksanaan yang dilakukan selama 2 hari memiliki 4 sesi agenda. Pada sesi pertama diwajibkan untuk melakukan registrasi, kemudian dilanjutkan dengan sesi pembukaan, kemudian pada sesi kedua materi 1 diberikan yaitu mengenai pengenalan multimedia, komponen-komponen sistem multimedia dan ciri-ciri multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, materi kedua mengenai pengenalan papan cerita dan langkah-langkah membuat papan cerita. Komponen-komponen dasar yang ada di multimedia, ciri-ciri bahan ajar berbasis multimedia, pengenalan media pembelajaran berbasis multimedia kepada guru, dan sebagainya. Realisasi pemecahan masalah. Masalah yang ada pada guru sekarang adalah belum dapat memaksimalkan fasilitas yang dimiliki untuk membuat inovasi media pembelajaran, sehingga pengabdian pada masyarakat ini akan memberikan pelatihan pembuatan media pembelajaran yang fokus pada pembuatan video media pembelajaran. B. Sasaran antara strategis. Sasaran dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah guru-guru yang ada di sekitar. Kemudian C. Metode kegiatan. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia ini tersebut yaitu metode ceramah. Pemateri menyampaikan materi yang berhubungan dengan pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia dengan alat bantu laptop, smartphone, dan LCD. Adapun materi pelatihan meliputi yang pertama audio visual sebagai media pembelajaran, mengenal software video editing,
Kemudian ketiga, teknik pengambilan gambar. Kedua, ada diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk pendalaman materi yang telah disampaikan oleh para pemateri dan hubungannya dengan media pembelajaran berbasis multimedia agar teman-teman bisa uh, memahami materi tersebut dan tidak lupa. Kemudian tiga, praktik. Pengabdi melakukan pendampingan pada saat peserta pelatih melakukan praktik dan latihan pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan smartphone Android dan smartphone video editing seperti Wondershare, Filmora. Kemudian keempat, perencanaan program pelatihan. Perencanaan program pelatihan yang pertama, evaluasi dilakukan setelah pemateri menyampaikan materi pelatihan. Dari evaluasi ini dapat diketahui bagaimana tingkat pemahaman guru terhadap media pembelajaran menggunakan multimedia. 3. Metode. A. Kerangka pemecahan masalah. Bisa dilihat tabel-tabel di atas mengenai kerangka pemecahan masalah, yaitu analisis situasi, kemudian ada keterbatasan pemahaman dan pemanfaatan media berbasis Android online, kemudian pengenalan media pembelajaran, penerapan media pembelajaran berbasis Android online, evaluasi praktik pembuatan media pembelajaran, evaluasi latihan, menyusun rancangan media. Kemudian B, keterkaitan. Kegiatan ini sangat memiliki keterkaitan dengan khalayak, yaitu sasaran guru-guru yang kurang mengerti dalam hal teknologi sehingga mereka membutuhkan pelatihan yang seperti ini. Kemudian C, metode kegiatan. Metode kegiatan yang telah dilakukan adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia dengan cara ceramah, kemudian praktik. D, rancangan evaluasi. Target kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru terhadap pembelajaran multimedia dan evaluasi keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu guru-guru sudah dapat menggunakan pembelajaran multimedia sebagai bahan ajarnya. Proposal pelatihan yang saya jelaskan, saya bisa menarik kesimpulan beberapa poin yang dapat disimpulkan dari kegiatan pelatihan ini, antara lain yaitu materi yang diberikan yaitu berupa langkah-langkah pembuatan bahan ajar telah berhasil diserap oleh para guru. Hal capaian serapan ini dapat dilihat pada hasil aplikasi yang dibuat oleh para peserta yang mengikuti mampu menyelesaikan latihan yang diberikan. Hasil aplikasi telah berhasil dibuat dimulai dari papan cerita sampai aplikasi selesai dalam bentuk file berekstensi. Selama pembuatan aplikasi ini, para guru juga berlatih atau membiasakan diri untuk mengoperasikan laptop yang menjadi alat utama yang digunakan untuk membuat aplikasi bahan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, karena manusia itu tidak luput dari kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan. Selamat menyaksikan. See you next time. Thank you. Dadah teman-teman.